Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi ini kita akan mulai pembelajaran WAN, di mana WAN merupakan singkatan daripada Wide Area Network. Kali ini saya Lukman SEMCom akan berdiskusi kepada Anda. Kita akan membahas apa saja yang ada WAN ini yang kita pelajari pada semester ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Adapun KD yang pertama yaitu menganalisis jaringan berbasis luas WAN, Wide Area Network. Alokasi waktu yang kita sediakan dalam hal ini adalah 16 JP. Adapun hasil yang diharapkan antara lain, yang pertama, siswa mampu menjelaskan beberapa persyaratan untuk WAN ini. Kemudian mampu mengidentifikasi spesifikasi perangkat WAN. Kemudian mampu juga membuat desain awal jaringan WAN. Kemudian yang keempat, mampu mengevaluasi lalu lintas jaringan WAN. Dan yang kelima, mampu menyelesaikan desain jaringan sederhana. Nah, sebelum kita masuk jaringan WAN, kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan standalone dan apa disebut dengan networking. Nah, ada perbedaan yang sangat mendasar antara standalone dengan networking. Standalone merupakan suatu istilah yang digunakan untuk komputer yang berdiri sendiri atau tidak terhubung kepada perangkat yang lainnya. Sementara networking adalah komputer yang terhubung ke perangkat lainnya, baik dia jaringan kecil, private, ataupun jaringan yang luas. Nah, ada beberapa keunggulan networking dalam hal ini, ya. Antara lain, kalau kita sudah membentuk jaringan networking, maka dapat sebagai alat komunikasi, ya, dan resource serta information sharing, berbagi resource, sumber daya, dan information sharing. Nah, kemudian berbagi pakai sumber daya atau resource seperti printer, scanner, ya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian information sharing, kita bisa saling bertukar informasi. Nah, ini ilustrasi jaringan atau networking komputer. Di sini ada 3 buah komputer. Katakanlah ini komputer A, ini komputer B, dan ini komputer C. Nah, komputer ini membentuk suatu network, ya, ini dengan menggunakan sebuah hub. Nah, selanjutnya hub ini kita hubungkan dengan sebuah casing atau CPU, yang CPU ini terhubung kepada printer. Nah, seperti ini, dimana printer ini bisa dimanfaatkan oleh A, bisa juga dimanfaatkan oleh B, dan bisa juga dimanfaatkan oleh C. Artinya seluruh jaringan yang terhubung kepada jaringan ini bisa memanfaatkan printer. Nah, ini ilustrasi sebuah jaringan komputer. Sekarang kita lanjut. Kita harus memahami, ya, banyak jenis jaringan komputer ini. Antara lain ada yang disebut dengan istilah LAN, ya, atau singkatan daripada Local Area Network, itu jaringan komputer lokal. Nah, ini merupakan suatu jaringan komputer yang bersifat lokal dan mempunyai area yang lebih kecil, seperti dalam satu gedung. Nah, ada dalam bentuk peer-to-peer dan dalam bentuk client server. Peer-to-peer diistilahkan kepada 2 buah perangkat komputer, komputer A dan komputer B, terhubung ini dengan menggunakan media kabel, ya,
menggunakan media kabel. Istilah ini disebut dengan peer to peer. Nah, peer to peer. Tetapi kalau dia tidak menggunakan kabel, ya, tidak menggunakan kabel seperti ini tidak ada kabel, berarti hanya menggunakan jaringan wireless seperti ini, katakanlah, ya, ini disebut dengan ad hoc. Istilahnya adalah ad hoc, ya, ad hoc. Nah, ad hoc itulah jaringan komputer yang terhubung komputer yang lainnya dengan menggunakan jaringan tanpa kabel. Kalau client server, ini ada sebuah server, sebuah komputer utama, komputer induk yang melayani klien-klien ini. Ini disebut dengan klien, ya. Nah, istilah klien inilah dengan server ini, ya, disebutkan dengan istilah klien server. Nah, oke, kita lanjut. Ini adalah jaringan LAN. Kemudian ada lagi jenis-jenis jaringan komputer yang lainnya agak lebih besar lagi kapasitasnya dan jangkauannya disebut dengan MAN atau singkatan daripada Metropolitan Area Network. Merupakan jaringan komputer yang meliputi dalam suatu kota atau beberapa kota pada geografis yang berdekatan. Misalnya, ya, daerah Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, ya, Tangerang dan Bekasi. Nah, ini ilustrasi penggunaan jaringan MAN. Di mana jaringan MAN ini, ya, dia terdiri dari beberapa LAN. Ada beberapa LAN, satu buah LAN, satu buah LAN, satu buah LAN. Gabungan dari LAN ini disebut dengan MAN, ya, disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network. Bisa menggunakan kabel, ya, atau terestrial, bisa juga tidak menggunakan kabel. Nah, kemudian kita lanjutkan MAN. Setelah MAN ada WAN. Nah, ini yang kita maksud dengan WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang sangat besar, seperti jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara atau benua. Nah, kemudian WAN juga dapat definisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang membutuhkan router di situ. Kenapa membutuhkan router? Dan saluran komunikasi publik. Kenapa dia membutuhkan router? Karena jaringan yang berbeda-beda tadi dihubungkan jadi satu, ya. Untuk menghubungkan sehingga beberapa jaringan berbeda tadi dapat berkomunikasi, telah kita menggunakan router. WAN juga digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal lainnya, sehingga pengguna komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain, ya. Berarti gabungan dari beberapa MAN. Kalau MAN gabungan dari beberapa LAN, sementara WAN adalah gabungan dari beberapa MAN, ya. Seperti ini ilustrasinya. Nah, kemudian ada satelit di situ yang berfungsi dalam komunikasi jaringan, ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, jaringan yang kita hubungkan dengan satu buah jaringan yang skopnya lebih kecil disebut dengan jaringan LAN untuk dapat berkomunikasi dengan LAN lainnya di tempat yang lain, ya. Ini pasti menggunakan bantuan satelit pada jarak yang tertentu, ya. Atau bisa juga dia menggunakan kabel langsung, ya, yang kabel langsung disebut dengan terestrial. Nah, jaringan terestrial dan satelit ini, terestrial tadi adalah jaringan telekomunikasi yang dihubungkan dengan kabel. Kalau dia menggunakan satelit, berarti disebut dengan jaringan satelit seperti ini. Nah, ini jaringan satelit terhubung kemari, ya, menggunakan satelit. Kemudian ini disebarkan ke sini. Nah, di sini ada alat penerima, ya. Ini adalah alat pemancar, receiver, ya. Ini receiver, ini sender, pengirim, ya. Kalau seperti itu kondisinya. Tapi kalau dia menggunakan kabel, ya, ini dari suatu kota dengan kota yang lain menggunakan kabel, ini disebut dengan jaringan komunikasi terestrial. Nah, kemudian letak satelit berdasarkan jarak.
Yang pertama, setelah itu letak yang paling terdekat adalah LEO ya, LEO, Low Earth Orbit. Ini sekitar kecepatannya 20 sampai 25 millisekund ya kecepatannya. Kemudian ada MEO ya. Ini motionnya, perpindahannya adalah 20 sampai 25 millisekund. Kalau MEO ya, Medium Earth Orbit atau Middle Earth Orbit. Ini yang pertengahan ya. Kita lihat dia posisinya agak jauh dari bumi. Ini bumi. Kalau yang LEO dia agak dekat dengan bumi dan perputaran itu agak banyak. Tapi kalau MEO sudah mulai menjauh. Yang jauh sekali adalah GEO ya. Geostationary Orbit ya, Geostationary Orbit. Tidak ditetapkan, statik ya. Pergerakannya itu seperti ini ya. Kalau LEO ya, ini yang dekat dengan bumi. Nah, kemudian ada istilah DCE dan DTE. Apa itu DCE dan DTE? Nah, DTE atau data equipment, data terminal equipment, yaitu perangkat-perangkat yang berada di posisi user. Sementara DCE, data communication equipment, ini perangkat atau device yang berada di sisi provider. Kalau saya menganalogikan ya kepada kita semua bahwa seandainya ini adalah sebuah listrik, ini ada meteran di sini. Meteran ke tiang listriknya ini, nah ini disebut dengan DCE. Yang ini merupakan tanggung jawab daripada PLN. Sementara dari meteran ke dalam, kepada lampunya dan seterusnya, nah ini merupakan tanggung jawab daripada yang punya rumah. Yang punya rumahnya disebut dengan DTE, Data Terminal Equipment kalau di internet. Kalau di listrik tadi pembatasnya adalah meteran, ya. Tetapi kalau di internet pembatasnya adalah modem. Dari modem keluar disebut dengan DCE. Modem ke dalam merupakan tanggung jawab daripada DTE. Jadi kalau ada kerusakan di posisi modem ke dalam, nah ini merupakan tanggung jawab daripada yang pemilik jaringan. Tapi kalau dari modem dan seterusnya keluar, nah ini merupakan tanggung jawab dari provider. Ini Anda boleh menghubungkan pihak jasa pemasang internet di tempat Anda. Ya, data equipment merupakan perangkat yang meletakkan data ke local loop ya, suatu media untuk penghubung customer ke center. Nah, kalau kita nanti menggunakan kabel ya, menghubungkan ya, menggunakan simulasi kabel dengan router. Nah, ini nanti yang berbentuk male jantan ya, seperti ini. Yang jantan ini adalah DTE. Nah, pasangannya kalau yang female nanti ada lubang ya. Kalau ini kan pin, nanti pasangannya berbentuk lubang, itu female. Female ini itu adalah DCE ya, DCE. Nah, kalau kita lihat, nah itu DCE ya. Kemudian perangkat WAN yang lainnya adalah router ya, dalam disimbolkan seperti ini gambarnya ya. Ini simbolkan router seperti ini gambarnya, ini simbol router. Kemudian pengertian router adalah suatu alat yang digunakan untuk menggabungkan beberapa jaringan sehingga jaringan berbeda tadi dapat saling terkoneksi. Nah, itu pengertian router ya. Tentu router ini tugasnya melakukan routing. Nah, ini bentuk router. Access point juga bisa difungsikan atau bisa berfungsi sebagai router access point. Tapi tentu saja access point yang difungsikan sebagai router ini tidak sekomplit yang router khusus untuk router. Nah, seperti ini. Ada 4 stack router ya. Nah, 4 stack router. Ini router build up ya, akan dengan router build up. Modem, perangkat WAN berikutnya adalah modem.
Modem singkatan daripada modulator demulator. Modulator dia mengubah signal analog menjadi digital, sementara demulator mengubah signal digital menjadi analog. Jadi fungsi modem itu adalah modulator dan demulator. Modulator mengubah signal analog menjadi digital, dan demulator mengubah signal digital menjadi analog. Ini bentuk modem, ada DSL modem, ada USB modem, ya. Ada juga ADSL modem, ya, ADSL modem. Nah, ini jenis modem ya, modem ADSL, seperti Anda lihat, seperti bentuk access point juga, ya. Kemudian ada CDMA modem, Code Division Multiple Access, adalah sebuah bentuk pemultiplexan, bukan sebuah skema pemodulasian, dan sebuah metode akses secara bersama yang bagi kanal, ya, tidak berdasarkan waktu. Kemudian perangkat WAN yang lainnya adalah CSU dan DSU. CSU dan DSU ini sama seperti modem, ya, dalam penggunaan LAN atau jaringan internet. Nah, seperti ini. Kalau ada WAN, antara WAN ini ada CSU. Ini CSU, ini CSU dan DSU, ya, terhubungan WAN. Ini beda negara, ini USA Office dan satu lagi di Eropa Office, ya. Nah, kalau di LAN dengan internet kan sini modem. Tapi kalau ini sudah WAN, untuk WAN ini menggunakan CSU dan DSU, ya. Channel Service Unit, DSU Data Service Unit. Nah, kemudian perangkat jaringan yang lain adalah NIC. NIC merupakan kartu jaringan yang berfungsi sebagai jembatan dari sebuah komputer ke komputer jaringan yang lainnya. NIC itu bisa kita lihat di sini, ya, Network Interface Card singkatannya. Ini untuk mengkoneksikan atau untuk menjembatani terhubungnya konektor RJ45. Ini NIC wireless. Ini menggunakan RJ45, ini menggunakan NIC wireless. Ini NIC yang menggunakan konektornya adalah kabel koaksial. Kalau ini menggunakan kabel UTP, itu menggunakan kabel koaksial. Kemudian UTP kabel, ya, UTP singkatan daripada Unshielded Twisted Pair kabel, dan RJ45 konektor. RJ itu singkatan daripada register jack. Nah, di mana kabel UTP harus menggunakan konektor, ya, konektor yang digunakan konektor RJ45. Ada standarisasi dalam penyusunan kabel, ya, kabel konektor atau kabel UTP ini. Yang pertama adalah 568A dan 568B menurut standarisasi TIA dan EIA. Ada dua model pemasangan. Nah, kalau yang pemasangan yang pertama itu dimulai dengan putih hijau, kemudian putih oranye, biru, kemudian putih biru oranye, kemudian putih coklat. Ini model A. Kemudian yang model B, 568B, ya, pengkabelan 568B itu dimulai dengan oranye putih, oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat, ya. Nah, kemudian kalau kedua jenis ini, ya, satu lagi yang sama dengan yang ini juga sama, ya, misalnya sama seperti ini, berarti ini susunannya adalah stripe, ya, susunannya stripe. Begitu juga ini kalau ada satu ujung lagi yang sama dengan yang ini susunannya adalah stripe, ya, ini sama stripe lurus. Tetapi kalau yang ini digabungkan dengan yang ini, ujung yang satu ini, ujung yang kedua ini, ya, ini satu, ini kedua ujungnya. Nah, ini susunan kabelnya cross, ya, susunan kabelnya adalah cross. Cross kapan digunakan? Susunan kabel cross digunakan adalah untuk interface atau untuk device yang berbeda jenis, ya. Nah, seperti itu, ya.
Sekarang, nah ini yang sudah terhubungkan ke konektor RJ45 ya. Ini susunan 568A, 568B. Perlu kita ingat cara melihatnya dibalikkan ya. Dibalikkan konektornya ini bisa kita balikkan. Ini dibalikkan sehingga kabel-kabel ini kita lihat dia menyatu kepada tembaga. Kalau sudah pas dia menyatu ke tembaga, baru kita lakukan penggerimpingan ya. Kemudian hub. Hub merupakan perangkat jaringan untuk meneruskan paket data komputer lainnya. Hub bekerja pada layer 1 ya, atau fisikal. Hub ini disimbolkan seperti ini ya, dengan hub ini. Tapi sekarang sudah menggunakan switch ya, sudah menggunakan switch. The bridge. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Besok lagi kita sambung kepada perangkat jaringan lain. Setelah hub ada switch, kemudian repeater dan seterusnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.